Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartimona Desvaria dengan NIM 08011182025018, mahasiswi Universitas Sriwijaya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika angkatan 2020. Saya dari kelompok 2, mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Dr. Anita Desiani, SSI MKOM. Pada kali ini saya akan membahas mengenai integrasi numerik dengan metode trapesium. Di mana sebelum kita masuk ke dalam program C++-nya, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan integrasi numerik. Jadi integrasi numerik ini mengambil peranan penting dalam masalah sains dan teknik. Hal ini mengingat di dalam bidang sains sering ditemukan ungkapan-ungkapan integral matematis yang tidak mudah atau bahkan tidak dapat diselesaikan secara analitis. Di samping itu, kadang-kadang fungsi yang integralkan tidak berbentuk analitis, melainkan berupa titik-titik data. Hal ini sering muncul dalam banyak aplikasi teknik. Oleh sebab itu, kehadiran analisis numerik menjadi peran penting manakala pendekatan analitis mengalami kebutuhan. Integrasi numerik metode trapesium merupakan metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Apabila sebuah integral didekati dengan metode trapesium dengan satu segmen saja, maka rumus integrasi trapesium yakni integral batas bawah A, batas atas F, batas atas B, fx dx sama dengan H per 2, F0 ditambah 2, sigma I sama dengan 1, N dikurang 1, Fi plus Fn. Rumus galat kaidah trapesium yakni total sama dengan min A kuadrat per 12 dikali B dikurang A F double aksen T sama dengan OH kuadrat. Rumus turunan menggunakan hampiran selisih maju OH yakni F double aksen T sama dengan F2 dikurang 2 F1 dikurang F0 per H kuadrat ditambah OH sama dengan F 2 dikurang 2 F1 dikurang F0 per H kuadrat ditambah H dikali F2 dikurang 2 F1 dikurang F0 per H kuadrat. Sehingga galat trapesium dengan turunan hamparan selisih maju OH yakni total sama dengan min H kuadrat per 12 dikali B dikurang A dikali F2 dikurang 2 F1 dikurang F0 per H kuadrat ditambah H dikali F2 dikurang 2 F1 dikurang F0 per H kuadrat. Prosedur pemrograman integrasi numerik ini memiliki dua jenis pemberhentian, diantaranya dengan menggunakan banyak bias atau partisi dan besar epsilon. Prosedur pemrograman ini diawali dengan mendefinisikan terlebih dahulu fungsi integral yang akan dihitung, di mana pada kali ini kita memprogram dengan menggunakan fungsi integral batas bawah A, batas atas B, E pangkat K1X ditambah cos sin X per cos akar K2 ditambah X ditambah K3 cos X plus K4 ditambah ln pangkat K5 X plus E pangkat akar X per cos pangkat K6 sin akar X dx. Kemudian untuk selanjutnya itu ada deskripsi fungsi dan variabel yang dipakai untuk program. Berikut adalah codingan program untuk C++-nya. K1, K2, K3, K4, K5, dan K6 untuk mendeklarasikan variabel global dengan tipe float. Fungsi digunakan untuk menghitung nilai dari bentuk fungsi fx. A, B, X, H, I, sigma, batas atas, batas bawah, galat min, galat max, dan F untuk mendeklarasikan variabel lokal dengan tipe data float. I, N, dan pilihan untuk mendeklarasikan variabel lokal dan tipe data integer, sedangkan ulang dan kembali untuk mendeklarasikan variabel lokal dengan tipe data char. Untuk codingan selanjutnya, ya ini sebagai berikut. Bisa dilihat. Nah, pada codingan ini itu
terdapat penggunaan pernyataan butuh, di mana pernyataan butuh ini akan meminta pengguna untuk memasukkan angka apapun. Akan tetapi, jika pengguna memasukkan angka 0, maka pernyataan butuh akan dieksekusi. CPU akan meloncat ke label angka yang Anda masukkan invalid. Silakan input ulang. Berarti pada saat pengguna menginputkan angka 0, maka angka itu tidak dapat dieksekusi, tidak dapat masuk ke dalam batas atas, batas bawah tadi. Sehingga akan muncul tulisan angka yang Anda masukkan invalid dan program meminta Anda untuk menginput lagi nilainya selain angka 0 tadi. Untuk program selanjutnya itu terdapat dua pilihan. Cara menghitung integrasi dengan menggunakan program kaidah trapesium itu ada dua, yakni angka 1 berarti memilih partisi atau banyak partisi, sedangkan menginput angka 2 berarti memilih epsilon atau berapa besar epsilon. Untuk selanjutnya itu pada case 1, program akan menyelesaikan nilai integrasi dengan banyak partisi. Pertama-tama, pengguna akan diminta untuk menginput banyak partisi yang diinginkan dan disimpan pada variabel n. Selanjutnya dihitung lebar bias dan disimpan pada variabel h. Kemudian fungsi for pada codingan ini itu untuk menghitung sigma i sama dengan 0, n min 1, 2 fi dan disimpan di variabel sigma. Kemudian hasil integral yaitu fungsi a ditambah fungsi b ditambah sigma dikali h per 2 dan disimpan pada variabel i sehingga akan dicetak sebagai hasil dari integral yang dicari. Untuk menghitung nilai galat, yakni galat min itu sama dengan min h dikali h per 12 dikali b dikurang a dikali batas atas, di mana itu galat min merupakan galat minimum dan galat max sama dengan min h dikali h per 12 dikali b dikurang a dikali batas bawah yang dimana merupakan galat maksimum. Dan untuk mengetahui letak nilai sejati dari integral, yakni menggunakan rumus I ditambah galat min dan I ditambah galat max. Untuk program codingan selanjutnya yakni sebagai berikut, bisa dilihat. Nah, setelah keluar dari hasil integral tadi, terdapat menu apakah pengguna ingin mengulang program. Apabila pengguna menginputkan Y kecil atau Y besar, maka akan kembali ke menu awal, dan jika menginputkan T kecil atau T besar, maka akan muncul tulisan di mana terima kasih telah menggunakan program ini. Serta jika pengguna menginputkan selain Y kecil atau Y besar atau T kecil atau T besar, maka akan menginput label Anda salah menginput. Silakan inputkan kembali. Maka akan disuruh atau diperintahkan oleh program untuk menginput kembali. Untuk codingan selanjutnya itu case 2, di mana case 2 ini untuk menghitung nilai integral menggunakan pemberhentian pelaran dengan besaran epsilon, yakni dengan mencetak nilai galat apakah lebih kecil dari nilai epsilon yang diinputkan untuk setiap partisi. Pertama-tama diinisialisasikan terlebih dahulu banyak partisi atau n sama dengan 1 untuk mengecek besar galat dengan satu partisi. Untuk penyelesaian ini menggunakan dual dengan kondisi apabila galat lebih kecil dari epsilon, maka program berhenti mengeksekusi. Nilai H dihitung berdasarkan banyak partisi yang telah dideklarasi di program. Kemudian untuk codingan selanjutnya itu untuk menghitung galat integral, di mana digunakan rumus E total sama dengan min H kuadrat per 12 sigma I sama dengan 0 N dikurang 1 F I double accent. Fungsi for pertama itu untuk menghitung sigma I sama dengan 0, N dikurang 1, FI double accent. Selanjutnya hasil galat dihitung dan disimpan pada variabel galat dengan menggunakan rumus ini. Kemudian untuk codingan selanjutnya, ya, untuk codingan selanjutnya itu sebagai berikut.
Nah, di codingan ini kita itu menghitung nilai integrasi dengan menggunakan rumus integral batas bawah A, batas atas B, Fx dx, H per 2, dikali F0 ditambah 2, sigma I sama dengan 0, N dikurang 1, Fi plus ditambah Fn. Fungsi for yang digunakan pada codingan ini, yang saya tunjukkan itu untuk menghitung sigma I sama dengan 0, N dikurang 1, 2 Fi, dan disimpan pada variabel sigma. Selanjutnya, program akan mencetak apakah nilai galak lebih besar daripada nilai epsilonnya. Apabila iya, maka program akan kembali ke pernyataan do di awal dengan N plus plus plus, atau banyak partisi bertambah 1 menjadi 2, dan seterusnya. Sampai nilai galak lebih kecil dari epsilon, baru program berhenti dan mencetak hasil integrasinya, nilai galaknya dan banyak partisipasinya di partisinya akan diperlukan untuk mendapatkan nilai galak lebih kecil dari besar epsilon yang diinputkan, dan kemudian akan ditampilkan output nilainya dengan melihat banyak iterasi yang terjadi. Untuk codingan selanjutnya itu sama seperti di case pertama, itu jika setelah keluar hasil integralnya terdapat menu awal. Pada bagian terdapat menu awal di mana apakah pengguna ingin menggunakan program apabila pengguna mengulang program. Apabila pengguna menginput Y kecil atau Y besar, maka akan kembali ke menu awal. Jika menginputkan T kecil atau T besar, maka akan muncul label terima kasih telah menggunakan program ini. Dan jika menginputkan selain Y kecil atau Y besar atau T kecil atau T besar, maka akan muncul label Anda salah menginputkan, silakan menginputkan kembali. Mungkin itu untuk penjelasan di awal. Kita akan memulai untuk memasuki program Dev C++. Di mana pada ini kita akan menguji angka kecil terlebih dahulu. Di mana dengan menggunakan batas bawah, batas atas itu B sama dengan 3, batas bawah A sama dengan 2, K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 2, K3 sama dengan 3, K4 sama dengan 4, K5 sama dengan 5, dan K6 sama dengan 6. Sehingga fungsi yang dicari itu seperti ini. Dan kita langsung masuk ke program. Oke. Nah, ini adalah programnya, langsung kita run. Kira itu akan muncul jendela baru seperti ini. Lalu kita ketahui tadi kita menginput nilai K1, K2, K3, K4, K5 sampai K6. Itu K1 adalah 1, K2 adalah 2, K3 adalah 3, K4 adalah 4, K5 adalah 5, K6 adalah 6. Kemudian kita memasukkan batas bawah, di mana batas bawah tadi itu sama dengan A tadi adalah sama dengan 2. Kemudian batas atas itu adalah B sama dengan 3. Kemudian kita memilih bagaimana pemberhentian yang kita inginkan. Untuk kali ini saya akan mencoba pemberhentian dengan banyak partisi. Kita pilih 1. Kemudian banyak partisi kita pilih 100. Lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat, ini hasil dari integrasi. Setelah dimasukkan koefisien dan batas atas dan batas bawah, lalu memilih pemberhentian dan memilih banyak partisi, maka akan muncul nilai H itu sama dengan 0,01, di mana terdapat selang titik-titik itu 2,3, dengan jumlah bias itu 100 atau jumlah partisi itu 100. Kemudian maka dapat dihasilkan integral dari fungsi yakni 1248,5 dengan galat integrasi sebagai berikut dan nilai sejatinya sebagai berikut. Nah, untuk pembuktiannya kita akan mencoba nih mencari melalui internet. Ini kita tutup sebentar lalu kita buka gitu.
Ini sudah saya cari untuk sebelumnya, maka hasilnya itu seperti ini. Untuk di sini seperti ini. Nilai konstantanya sudah saya masukkan, sama seperti yang saya masukkan di program. Kemudian hasilnya itu 1248,5, beda dari saya menghitung program dengan menggunakan banyak partisi pemberhentiannya. Oke, untuk selanjutnya itu saya akan mencoba mencari dengan pemberhentian epsilon. Kita boleh ketik G, kita akan kembali ke program awal, kita input ini, kita input 1, 2, 3, 4, 5, yang batas bawahnya 2, batas atas 3, maka partisinya kita pemberhentian ini kita masukkan itu 2, epsilon, masukkan nilai epsilon 0,00001 atau setara dengan 10 pangkat 5, lalu enter. Maka akan muncul iterasi-iterasi dari perhitungan integral dengan pemberhentian epsilon. Nah, dari pemberhentian epsilon, hasil integral dari fungsi adalah 1248,45, di mana itu juga tidak jauh beda dengan mencari nilai menggunakan pemberhentian partisi dan mencari nilai dengan website simbolet tadi. Ini untuk kita silang selanjutnya, kemudian kita masuk di Word lagi, di mana ini hasilnya dengan partisi 100, maka menghasilkan 1248,52, dengan epsilon itu akan menghasilkan 1248,45. Kemudian dengan menggunakan simbolet itu menghasilkan 1248,525586, di mana perbandingannya itu adalah sebagai berikut. Dan ini bisa dilihat bahwa perbandingannya itu tidak jauh beda, hanya berbeda 0, saja. Kemudian kita akan mencari dengan menggunakan angka besar, di mana angka besar ini menggunakan batas bawah B sama dengan 3, batas atas sama dengan batas atas B sama dengan 3, batas bawah A sama dengan 2, K1 sama dengan 20, K2 sama dengan 30, K3 sama dengan 56, K4 sama dengan 33, K5 sama dengan 45, K6 sama dengan 70. Di mana fungsinya bentuknya akan seperti ini. Oke. Kali ini kita akan ke program. Kita akan mencari nilai dengan menggunakan angka besar, teman-teman. Kita run. Kita akan masukkan angka besar tadi. K1 sama dengan 20, K2 sama dengan 30, K3 sama dengan 56, K4 sama dengan 33, K5 sama dengan K5, K6 sama dengan 70. Maka benar kita cek lagi 30, 20, 30, 56, 33, 45, 70. Oke. Kita enter, batas bawah itu 2, batas atas 3. Kita pilih pemberhentian dengan partisi 1, kita masukkan angka 1, banyak partisi 100, dan enter. Maka akan didapat hasilnya itu 3,8220,205 E plus 032 atau setara dengan 3,822050 pangkat 32 dengan jalan iterasi sebagai berikut dan nilai sejati sebagai berikut. Oke, lalu kita memilih untuk yes. Maka kembali ke program awal, lalu kita memasukkan lagi untuk mencari nilai integrasi dengan menggunakan pemberhentian epsilon.
Yang satu 20, 30, 56, 33, 45, 70. Enter. 2, 3. Dengan pemberhentian, maka masukkan angka 2 untuk epsilon. Masukkan nilai epsilon 0,00001. Enter. Kita akan tunggu program menghitung nilai integralnya. Oke, teman-teman bisa lihat itu sudah muncul iterasi dari program C++ dengan pemberhentian epsilon untuk angka besar. Untuk angka besar itu menghasilkan nilai 3,817005 plus 03 atau setara dengan 3,81705 dikali 10 pangkat 32 dengan iterasi sampai 4159. Dimana bisa kalian ketahui, teman-teman ketahui bahwa nilai integral dari pemberhentian partisi dan epsilon ini hampir juga mendekati. Kemudian kita akan mencari nilai integral dengan internet. Apakah sama atau tidak dengan nilai pemberhentian partisi dan epsilon angka besar tadi. Nah, sama sesuainya. Dan ternyata hasilnya itu hampir mendekati juga 3,82189 E32 atau 3,82189 10 pangkat 32. Kemudian kita beralih lagi ke Word tadi dengan fungsinya. Nanti ke program menghasilkan 3,82205 E plus 03 setara dengan 3,82205 pangkat 10 pangkat 32. Itu untuk menggunakan banyak partisi, dan untuk epsilon itu 3,81705 E plus 032 atau sama dengan 3,81705 10 pangkat 32. Kemudian dengan menggunakan website simbol lab itu menghasilkan 3,82189 E plus 032 atau setara dengan atau sama dengan 3,82189 10 pangkat 32. Pada tabel ini bisa dilihat bahwa ini adalah perbandingannya, dilihat bahwa nilainya sama, hampir mendekati. Nah, sehingga pada saat penghitungan baik menggunakan angka besar maupun angka kecil disimpulkan bahwa program menghitung integrasi numerik menggunakan metode trapesium dengan jenis perhitungan yakni partisi, epsilon, dan software simbol left untuk angka besar maupun angka kecil hasil integrasinya hampir mendekati. Mungkin itu saja materi mengenai integrasi numerik kaidah trapesium. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.